Shalom murid Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan perkataan ketujuh Tuhan Yesus di salib, yaitu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mengawalinya di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, biarlah pikiran kami, perasaan kami, semuanya sungguh-sungguh siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, biar kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kami menaikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Murid Kristus, Alkitab mencatat ada 7 perkataan Tuhan Yesus di salib. Dan perkataan "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku" adalah perkataan terakhirnya. Hal ini tentu meninggalkan duka yang mendalam dari orang-orang yang dekat dengan Yesus. Apalagi yang menyaksikan penyaliban itu dari dekat adalah ibunya. Ia harus menyaksikan putra sulungnya tergantung, meregang nyawa di atas salib yang terkutuk. Sementara itu Yohanes harus kehilangan sang guru bijaksana, pengajar yang penuh kasih itu, yang harus mati bagaikan seorang penyamun. Sungguh suatu peristiwa duka yang sangat mendalam dan menyesakkan dada. Peristiwa duka itu terjadi pada diri Yesus yang tidak didapati kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Mungkin ada yang berpikir, kalau Yesus tidak bersalah, kenapa ia harus dihukum mati? Kalau tidak berdosa, kenapa Yesus harus disalibkan? Bagaimana mungkin hukuman salib, sebuah bentuk hukuman yang paling kejam dan mengerikan, ditimpakan ke atas Yesus yang tidak bersalah? Murid Kristus, penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah bukan karena kesalahan atau dosa-dosanya. Akan tetapi semua itu dialaminya karena kejahatan, pelanggaran, dan ketidaktaatan kita. Allah yang berlimpah-limpah dengan kasih itu menyatakan keadilannya bukan kepada kita, melainkan kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang mati menggantikan kita. Allah mengampuni manusia bukan karena manusia mampu memenuhi standar kesucian Allah. Perbuatan baik kita sebaik apapun tidak akan pernah menjadi pengganti hukuman Allah atas segala pelanggaran dan ketidaktaatan kita. Pengampunan yang Allah berikan kepada kita semata-mata karena kasih karunia-Nya kepada kita. Pengampunan Allah kepada kita oleh karena kematian Yesus juga telah menjamin kepastian keselamatan kita. Pengampunan yang membawa keselamatan ini adalah suatu anugerah. Karena itu, mari kita sebagai orang percaya yang telah digantikan, didamaikan, diampuni, dan diselamatkan Allah lewat kematian Tuhan kita Yesus Kristus, terus-menerus mengalami makna kematian Kristus bagi kita dalam memperingati Paskah di tahun ini. Biarlah salib yang mengerikan dan mematikan, namun menyelamatkan itu, selalu menginspirasi kita untuk terus berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Yesus, kapanpun dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Murid Kristus, mari kita merefleksikan perkataan Yesus di kayu salib ini dengan menjawab pertanyaan reflektif dan menuliskannya di buku catatan ibadah kalian. Yesus sudah memberikan yang termahal dan terbaik. Lantas apa yang akan kita persembahkan kepadanya? Dan apa yang akan kita lakukan bagi Dia? Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih
kasih Tuhan begitu luar biasa. Kristus mati bagi kami, menggantikan kami. Kami yang harusnya binasa, tetapi kami dilayakkan menerima anugerah Tuhan. Kami memperoleh jaminan keselamatan. Semua hanya karena karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah kami menggunakan seluruh waktu-waktu dalam hidup kami untuk melakukan kebenaran dalam hidup kami. Mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.